Kenapa kemudian melaporkan Abu Janda? Ya kan jelas Bang, kita udah bilang Ferdinand Hutahian bahwa Abu Janda dan Ferdinand bagi kami ya anak-anak muda di KNP ini merusak negara, keutuhan negara ini rusak. Nah, Abu Janda ini mengakibatkan konflik. Abu Janda ini kayaknya susah kalau dilawan ini. Saya hari ini berbicara tentang melaporkan Ferdinand ini, sebetulnya saya menolong dia Bang. Ya kan, kesian dia karena kesalahan yang dia lakukan itu sudah fatal. Nah, terus Abu Janda katanya cinta Islam. Pernah kok pakai baju yang hitungannya bertentangan dengan agama kok. Dia kalau nggak salah pakai baju apa, Nazi apa gitu. Nah, terus dia bilang Islam, dia foto dekat dengan orang pakai bikini. Orang berpersepsi mereka kebal hukum. Saya buktikan akan nggak kebal hukum kalau kita berjuang bersama-sama. Bertemu Haris pertama tidak tanya Abu Janda dan Ferdinand Hutahian, rasanya seperti sayur asam tanpa garam. Tentu the first question adalah, kok seorang Haris Pratama yang ketua umum DPP KNPI itu sampai melaporkan Abu Janda dan Ferdinand Hutahian yang menurut persepsi orang, ini persepsi orang ya, kita kan baca media dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari orang-orang yang dianggap buzzer atau bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal KNPI underbow-nya Partai Golkar. Kan begitu? Partai Golkar berada di pemerintahan, bahkan backbone selain PDIP dan Gerindra. Silakan. Ya, jadi kita jelaskan dulu masalah KNP ini. Underbow underbow-nya Golkar mungkin 98 ke bawah. Nah, setelah pasca reformasi, ada juga ketum-ketum itu berasal dari non Golkar. Jadi sudah beberapa kali non-sekber ya, non Partai Golkar. Oh, non Partai Golkar. Jadi ada dari PDI pernah Bang Hasanuddin Yusuf. Ada juga dari Demokrat itu Rifai Darus yang kemarin yang sempat dari Papua, dari anak Papua. Nah, jadi persepsi bahwa KNPI sebagai underbow Golkar itu sudah hilang. Jadi tinggal masalah hari ini bahwa KNPI didirikan. Ya, tujuan pendirian KNP ini kan sebetulnya untuk menjadi laboratorium kepemimpinan nasional nantinya. Nah, habis itu juga kita bisa cek di visi misi KNP ini berdiri, ya kita bahwa KNP ini harus menjaga kebinekaan yang ada karena kita sebagai miniaturnya Indonesia. Ya, miniatur Indonesia. Kenapa miniatur Indonesia KNP ini? Ya di sini kader-kader terbaik ya dari daerah, dari DPD provinsi yang masuk di DPP, habis itu juga kader-kader organisasi kepemudaan, ya baik itu dari OKP organisasi kepemudaan partai politik, organisasi kepemudaan ormas, dan juga dari organisasi kepemudaan yang secara profesional ya, misalnya ada juga dari kemahasiswaan, Cipayung, HMI, GMKI, PMII dan lain-lain. Bung Haris dari Golkar. Saya dari Golkar. Golkar. Jangan malu-malu. Jadi saya panggil Bung. Ada kaitannya dengan yang sering saya katakan ya. Kalau Bung itu masih punya peluang jadi capres, calon presiden. Kalau Bang cuma pilkada DKI. Ya kan? Kalau Mas wali kota Solo. Tapi ada yang bilang kalau Bong gimana? Saya nggak tahu kalau Bong. Jadi yang jelas makanya dukung 0% ya kan, biar orang-orang muda bisa maju. Tampil. Usia berapa sekarang Bung Haris? 38 tahun kemarin Oktober. Baru mau menjalani under 40 ya.
Under 40 sebentar lagi usia Nabi ya. Oke, tadi belum dijawab. Kenapa tiba-tiba KNPI tidak lagi Golkar, tapi Haris pertama Golkar, ya kan? Golkar bagian dari pemerintahan. Kenapa nggak dukung kan gitu? Ya. Jadi sebetulnya bisa dilihat dari perjalanan KNPI, Bang ya, bahwa kita selama pandemi kita juga membantu ya, bagaimana kerja-kerja pemerintah misalnya dengan membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan dengan bantuan sembako, dengan bantuan uang tunai, dan kita juga selama vaksinasi dilakukan kita juga membantu pensuksesan vaksinasi di seluruh provinsi sampai kota kabupaten. Bisa dicek oleh teman-teman. Jadi hari ini sebetulnya bukan kita sebagai antek pemerintah, tapi kemitraan. Bahwa kita teman-teman yang berkumpul di KNPI di tingkat pusat harus bagaimana bisa bermitra dengan pemerintah demi memajukan dunia kepemudaan. Ya. Nah, demi memajukan dunia kepemudaan gimana? Misalnya dengan program-program kepemudaan yang ada di setiap instansi pemerintah untuk kita bantu, kita sukseskan agar program itu tersalurkan dengan baik di kalangan pemuda. Nah, kalau misalkan masalah kritik, ya hari ini kan kita sebagai anak bangsa bertanggung jawab bagaimana masa depan bangsa kita sendiri, negara yang kita cintai sendiri. Bahwa ada kebijakan yang mungkin tidak sesuai bagi pemikiran kita kalangan muda, ya kita harus kritisi. Misalkan waktu kemarin saya sempat kritisi masalah PCR yang berbayar yang dilakukan oleh BUMN, kalau nggak salah itu Kimia Farma dan kawan-kawan lah. Nah itu juga kita kritisi, kita minta kepada termasuk presiden kita menolak. Yang berdagang enggak? Termasuk masalah mafia PCR kita juga kritisi, termasuk pejabat yang berbisnis. Habis itu juga beberapa kebijakan Omnibus Law juga kita juga kritisi ya, bahwa hari ini kan yang harus dilihat oleh pemerintah dan masyarakat bahwa KNPI ini menginginkan bahwa negara ini tetap terjaga masalah apa? Masalah kredibilitas kerja dari para menteri, kerja dari presiden sesuai dengan visi misinya. Nah itu tetap kita jaga. Kalau misalnya benar ya, saya pribadi selalu mendukung ya. Mendukung. Makanya banyak orang bilang, mungkin keluarga saya terutama ya, saya ini dikadrun apa dicebong. Nah ini kadang-kadang keluarga saya bilang, nih kamu dikatain kadrun, besok saya dikatain cebong, ya kan, karena pernah kritik Anies, saya kritik juga yang lain ya, masalah-masalah hitungannya yang hari ini juga, misal kayak Pak Prabowo saya pernah kritik ya. Jadi saat saya misalnya ada kesalahan, misal kebijakan Anies kayak kemarin kan kita juga bersuara masalah penyerahan. Waktu Pak Anies mengukuhkan, memberikan pataka kepada KNPI DKI KNPI DPD Jakarta. Enggak, DKI Jakarta. Oh, DKI Jakarta. Ya, Provinsi DKI Jakarta. Jadi ini dia memberikan pataka. DPP KNPI enggak double ya sekarang? Enggak ada ya? Satu aja. Diacak-acak Bang. Oh diacak-acak ya. Jadi terutama ini juga perlu jadi pembahasan nih di Refli Harun nih. Boleh santai. Ini kan masalah hukum ini kan. Iya. Jadi sebetulnya masalah kongres ini juga. Itu nanti dulu itu. Ini dijawab dulu. Oh dijawab. Iya. Kenapa kemudian melaporkan Abu Janda? Ya kan jelas Bang. Melaporkan kita udah bilang Ferdinand Hutahian. Bahwa Abu Janda dan Ferdinand bagi kami ya anak-anak muda di KNP ini merusak negara, keutuhan negara ini rusak. Jadi untuk membuat negara yang maju, pertama harus ada kerja yang baik dari pemerintahnya. Kedua harus ada kesolidan, persatuan dan kesatuan di masyarakatnya. Agar kerja-kerja pemerintah tidak terganggu dengan adanya konflik. Nah, Abu Janda ini mengakibatkan konflik. Ya, dengan misalnya selalu mengatakan pendukung pemerintah. Kalau orang yang mendukung pemerintah pasti menginginkan bagaimana pemerintah berjalan sesuai visi dan misinya, ya tidak keluar pada rel, misalnya tetap tegak lurus pada kerja-kerja yang positif bagi masyarakat. Nah ini Abu Janda ya berkali-kali selalu membuat kegaduhan. Kita kan nggak langsung menyerang, beberapa dari kelompok yang lain juga ada yang membuat kegaduhan bagi kita, tapi kan sudah dilaporkan sama mereka. Nah kayak Abu Janda ini kita kan sempat teman-teman itu sempat
bilang, "Tum, ini menarik, Tum. Abu Janda ini kayaknya susah kalau dilawan ini." Ya kita bilang, ya kalau emang gak ada yang bisa lawan, ini cuma 2 perkara yang masalah Abu Janda ini. Pertama adalah senior kita males ngadepin orang seperti ini. Ya, misalnya yang cerdas-cerdas males ngeliat seorang Abu Janda. Nah, misalnya yang muda-muda juga, dia juga nggak mau perhatikan hal seperti ini. Nah, tapi apa yang dilakukan Abu Janda berefek kepada masyarakat yang tidak paham dengan kondisi negara. Akhirnya apa? Masyarakat, media sosial dihebohkan dengan selalu misalnya hinaan dan makian. Dulu yang dilaporkan pernyataannya apa ya waktu itu? Pertama 2 laporan kita, masalah Natalius Pigai, masalah evolusi yang pertama, kedua Islam arogan. Oke, Islam Arab arogan itu ya kalau nggak salah. Islam arogan. Islam adalah agama arogan. Oke. Gitu loh. Nah, itu kita laporkan karena kita menganggap bahwa hari ini kan gini, Bang, bahwa janganlah ranah. Saya memang Bapak tapi Bang aja. Bang. Jadi kita menganggap ya janganlah ranah agama, ranah misalnya fisik ya, misalnya menghina fisik manusia, masuk ke dalam misalnya saling kontroversi begitu, perdebatan ini pasti menimbulkan perpecahan. Jadi saat seorang Natalius Pigai atau Haris Pertama dihina misalnya, pasti kan kalau dihinanya masih berupa ke saya, misalnya nama saya aja, Anda tidak di ruang publik, itu nggak akan terjadi apa-apa. Tapi saat misalnya saya dihina di ruang publik, misalnya Abu Janda atau misalnya Abang menghina saya, "Wah, Haris nih orang pendek begini dari Minang misalnya." Pasti kan orang Minang semua ngamuk. Iya. Kan gitu misalnya, atau misalnya dibilang Islam arogan, termasuk Islam yang fatal ini kan terkait dengan keyakinan, Bang. Kita paham bahwa salah satu yang bisa membuat kekacauan di muka bumi ini masalah keyakinan, akidah. Keyakinan yang keyakinan udah ketik. Wah, misalnya mau dari Injil kah, dari Al-Quran kah, atau dari manapun, saat keyakinan diacak-acak, diutak-utik, ini akan menimbulkan konflik yang sangat susah dibayangkan lah. Contoh Al-Maidah kemarin kan, kalau kita ingat. Pertanyaannya adalah, laporan itu bulan apa ya itu ya waktu itu? Kalau yang arogan kapan? Kita itu hampir setahun. Yang untuk Islam arogan. Islam arogan duluan ya? Ini dulu evolusi baru dulu. Kita 2 hari kemudian Islam arogan. Oh, berarti setahun yang lalu ya, 2021. Udah 2021. 2021 yang lalu. Ya itu makanya saya selalu. Jadi gini, pertanyaannya adalah sampai mana laporan itu sampai sekarang? Sampai detik ini kita tidak pernah, DPP KNPI tidak pernah mencabut laporan tersebut. Tapi pernah dipanggil sebagai pelapor? Dipanggil sebagai pelapor ya awal-awal ya, di awal-awal. Untuk dua laporan itu? 2 laporan itu ya. Dipanggil di awal-awal teman-teman DPP, tapi setelah pasca itu ya kan kita juga menunggu bagaimana kasus ini berjalan atau tidak. Ya kan, tapi kan kita nggak bisa mengintervensi. Yang lagi-lagi saya bilang banyak misalnya follower atau misalnya netizen nanya saya, gimana Bu Janda? Ya bagi kami hari ini DPP KNPI tidak pernah mengkhianati sebuah perjuangan. Kita tetap fokus bahwa Abu Janda kita pernah sudah laporkan dan kita siap misalnya saat diminta dipanggil kepolisian untuk menerangkan, kita sudah, ya tinggal masalah kepolisian mencari memproses laporan yang DPP KNPI yang jelas lakukan. Untuk 2 laporan itu diperiksa berapa kali sudah? Dari tim hukum ya berapa kali? 2-3 kali lah, 4 kali ada. Enggak, Bung Haris sendiri? Saya pribadi kan pertama aja. Habis itu diserahkan ke tim hukum untuk laporan. Tapi pelapor itu ketua DPP KNPI? Pelapor kemarin yang pas Islam arogan dengan evolusi itu Bung Medi. Ada ketua bidang hukum, Bung Medi. Ketua bidang hukum ya. Ketua bidang hukum. Atas nama KNPI ya. Atas nama KNPI. Oke. Makanya beberapa laporan ini ya, laporan hari ini tentang Ferdinand, ya saya langsung tegas kan, saya pribadi aja. Nggak usah teman-teman dampingin karena saya mau tahu tentang bener gak sih kinerja yang udah fatal kayak gini kinerja. Tapi atas nama ketua DPP KNPI? Kalau hari ini? Iya. Haris Pertama ketua umum DPP KNPI. Oke. Ya, orang kan
kemudian belum oke tadi sudah separuh dijawab sih, tapi kan Bung Haris kan Golkar tetap. Artinya kalau kita kan banyak orang meyakini bahwa si katakanlah ya si A ini ya kan, AJ ini, si FH ini adalah dianggap bagian dari pemerintah pendukung ya. Pemerintah lah. Buzzer istana orang bilangnya begitu ya. Kita frankly speaking kan. Tapi tiba-tiba kemudian jangan-jangan Golkar pun memanfaatkan mereka, jangan-jangan kita nggak tahu. Ya kalau bagi kita gini Bang ya, bahwa yang saya bilang ini masalah kita sebagai manusia yang berbangsa dan bernegara hari ini bersama teman-teman KNPI melihat itu bahwa ada indikasi atau indikator rusaknya kebinekaan, rusaknya misalnya cita-cita founding father kita yang menginginkan kedamaian, kemajuan. Ini ada di diri Abu Janda dan Ferdinand ini. Akhirnya kita mengambil langkah itu. Bagi saya bahwa dia mau jadi buzzer, dia mau jadi apa, saya nggak mau singgung. Nggak pernah saya singgung pendukung pemerintah, nggak pernah saya singgung pendukung oposisi. Tapi saat ada kerusakan wah, maksudnya yang kita lihat menimbulkan kerusakan parah, ya kita akan lakukan itu. Dan tapi saya baca di media katanya FH mau melaporkan balik karena merasa difitnah oleh Haris pertama. Kalau saya bilang, saya hari ini berbicara tentang melaporkan Ferdinand ini, sebetulnya saya menolong dia Bang. Ya kan, kasihan dia karena kesalahan yang dia lakukan itu sudah fatal. Dia membanding-bandingkan Tuhan. Kalau dilihat dari bahasa yang dia keluarkan, Allah misalnya. Kalau karena dari agama dia Allah. Tapi kan tulisan Allah yang dia tulis di medsos dia sama dengan tulisan di agama saya. Ya. LLAH gitu. Sama. Nggak ada bedanya kan, cuma penyebutannya aja antara dia Allah, saya Allah. Nah, dari tulisan itu ya kita kan bisa lihat bahwa apa alasan Abu Janda tentang imajiner dia antara pikiran dan hati. Pikiran dia menganggap itu Allah pikiran, ini Allah hati dia. Nggak mungkin. Allahmu itu ada tujuan. Kalau dari bahasa ya, semua yang kita belajar bahasa dari SD gitu ya, kita udah tahu bahwa kalau menunjuk sesuatu mu itu berarti ada objek lain selain diri dia. Ada berbeda. Muku itu sesuatu dua hal yang berbeda. Bahwa ada Allahmu, Allahku. Berarti kan ada dua hal yang berbeda. Dan itu tidak bisa dalam apa alasan dia imajiner dia. Kalau imajiner dia berdialog ya nggak usah pakai tulisan. Cukup misalnya dengan video apa dia sambil nyanyi atau apa. Ini kan dia dengan tulisan yang dia tulis dan dibaca oleh publik. Dan kalau dilihat dari tulisannya, andaikan ya, tulisan biasanya seseorang menulis pasti ada latar belakang yang melatari bagaimana tulisan itu tercipta. Nah kalau kita lihat kan ini kan ada kebencian yang dia munculkan. Ya saya nggak bisa bilang bahwa nanti kalau saya sebut nama nanti saya dibilang pendukung dia kan gitu. Tapi dilihat dari tulisan sebelum tulisan apa Allahmu itu yang kontroversi itu muncul, itu dia ada kebencian sama seseorang dan kelompok. Kan tinggal dibilang aja kebencian kepada siapa? Kepada Anies. Ya kebencian kepada yang hari ini ditahan lah, kira gitu Bang. Habib Bahar. Habib Bahar. Nanti kalau saya sebut dibilang saya nih karena pendukung Habib Bahar lagi. Ini bahaya ya kan? Karena kalau saya kan udah kebal dihina Ferdinand udah kebal saya. Kalau saya pribadi menjaga nama besar KNPI Bang. Saya takut saya ini posisinya ketua umum sebagai simbol organisasi. Kalau saya kan udah biasa dibilang dungu, dibilang goblok sama dia. Dan tidak pernah saya balas juga ya. Ya jadi dari kebencian dia terhadap Habib Bahar dan kelompoknya ini akhirnya memunculkan tulisan bahwa Allahmu itu lemah ya, tidak bisa tidak perlu dibela gini sampai bawah itu tulisan-tulisan itu. Nah itu kan berarti kenapa dia saking bencinya sama seseorang akhirnya dia menyinggung keyakinan seseorang tersebut yang dia tidak paham bahwa keyakinan orang yang Habib Bahar yang dia benci ini sama dengan agamanya, sama Islam, sama dengan yang lain, sama dengan Haris pertama ya, sama dengan saya dengan banyak umat Islam yang lain, tetap Allah gitu loh. Jadi nggak ada Allahnya si Bahar atau Habib Bahar tuh nggak ada. Allahnya Ferdinand itu, Allahnya Ferdinand tuh nggak ada. Nggak bisa Allah tuh atau Allah tuh menjadi milik pribadi. Pasti milik umat. Baik itu di Injil ya, di Kristen, pasti
Nggak ada Allah khusus Ferdinand. Ya, di Islam Allah khusus Haris pertama nggak bisa. Di Jadi sini, Allahnya Haris ya Allahnya semua rupanya umat Islam. Umat Kristiani juga ada melaporkan ini. Saya lihat berita Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia laporkan Ferdinand Hutahian Ya, ke Baris Gamki. Krim juga. Oke. Ya karena kita kan melihat gini, efek dari pembicaraan dia. Ya, jadi tidak usahlah kita ibaratkan, kita contohkan ini kebencian kepada Habib Bahar dan akhirnya berefek kepada umat Islam, sesama umat dia aja. Ya, misalnya saya Islam, Bang Refli Islam. Yeah. Saat saya bilang ke Bang Refli, Allah Bang Refli itu lemah, Allah saya yang kuat. Misalkan, apa itu nggak masuk dalam penistaan agama? Apa itu nggak akan menimbulkan keonaran dan konflik? Bisa jadi, nah, saat saya bicara dengan Bu Refli, tiba-tiba Bu Refli atau saya yang merasa terhina, saya tusuk Bu Refli. Nah, jadi ini kan masalah keyakinan tertinggi. Masalah surat dari Al-Quran, dari kitab suci saja sudah bisa membuat kekacauan di Republik ini. Apalagi masalah Tuhannya. Artinya jangan masuk wilayah yang begini-begini. Nah, jangan masuk wilayah yang begini. Justru ini saya ingin tanyakan, Bung Haris ya. Yang saya herankan adalah, kalau katakanlah kelompok-kelompok ini ya, saya nggak mau menyebutkannya secara spesifik, itu adalah cinta kepada NKRI, bagian dari pemerintahan, mendukung Presiden Jokowi, kan begitu? Karena itu adalah pretensi mereka, dan saya lihat pendukung-pendukung pemerintahan juga cinta sama mereka, paling tidak bela mereka terus ya kan? Tapi kok narasi yang dikeluarkan itu selalu menghina orang ya? Ya jadi. Maksudnya apa? Nggak mungkin kan Pak Jokowi memerintahkan ada orang pendukungnya yang saya tugaskan untuk menghina Refli Harun, kan nggak mungkin kan? Atau kamu menghina Rocky Gerung ya? Padahal kalau kita bicara demokrasi kan, ya kalau kamu nggak setuju dengan pendapat saya ya balas dong dengan pendapat. Kalau dia biasanya kan balasnya gitu, Refli Harun sedang memperlihatkan kebodohannya ya. Pendapat saya gimana? Atau pikiran Refli Harun sempit. Padahal saya sedang melakukan narasi dengan argumentasi. Jadi kalau bisa dilihat Bang ya, kita melihat manusia ini, manusia berbicara, manusia bertingkah laku itu dari bukan hanya pada saat ini, tapi sebelumnya. Ya, jadi manusia-manusia yang katanya cinta NKRI, cinta misalnya yang dibilang cinta pemerintah. Coba cek Ferdinand dulu sama Jokowi gimana? Sama Pak Presiden, ya kan? Bagaimana? Nah, terus Abu Janda katanya cinta Islam. Pernah kok pakai baju yang hitungannya bertentangan dengan agama kok? Dia kalau nggak salah pakai baju apa? Nazi apa gitu, ya kan? Ada kalau nggak salah itu baju yang buat dia kontroversi. Nah terus dia bilang Islam, dia foto dekat dengan orang pakai bikini, walaupun itu istrinya. Tapi kan nggak boleh dipertonton dengan seperti itu. Itu kan melanggar norma-norma. Dalam sebuah agama kan ada ajaran. Saya nggak mau masuk ke sana lah. Nah, itu nanti Bang Refli bisa bertanya kepada yang sangat paham. Tapi manusia-manusia seperti Abu Janda, Ferdinand, ya kan bisa dilihat. Hari ini merepotkan pemerintah nggak? Coba kalau misalnya terjadi konflik sosial hari ini, yang rugi siapa? Yang rugi seorang Ferdinand atau Pak Presiden Jokowi? Atau misalnya Pak Kapolri? Ini kan semua hari ini jadi gelisah. Tapi sekali lagi, orang berpersepsi mereka kebal hukum. Saya buktikan akan nggak kebal hukum kalau kita berjuang bersama-sama. Ini kan masalah. Seperti hari ini, paling tidak kan Anda 2 kali melaporkan kan belum berhasil dah. Ya inilah yang saya katakan Bang Refli, bahwa perjuangan itu kan harus selalu ada dalam diri seorang manusia, nggak pernah bisa berhenti. Luar biasa. Jadi bahwa hari ini dikatakan mungkin Abu Janda belum bisa diproses atau apa, saya yakin akan diproses kok nanti. Ferdinand juga, saya juga hitungannya kan baru hari ini saya juga datang. Hari ini sudah ditingkatkan penyidikan. Jadi kemarin saya datang ya, saya tulis jam 1 malam ya, sekitar 1:30 saya tulis, siangnya saya buat laporan, malam besoknya sudah ditingkatkan ke ini, dan pas kemarin malam juga Mabes Polri juga sudah membuat statement adanya laporan dari saya. Jadi sebetulnya kan sama-sama lah. Saya cuma laporannya dari HP katanya. Ya HP harus pertama. jangan sampai handphone nanti salah. Jadi yang kita mau kan Mbak Refli, bahwa kita sama-sama sadar bentuk kekuatan satu kembali. Sebetulnya ini kan gini, Bang, kalau yang saya sedih ini sebetulnya ini kan tanggung jawab dari Pak Presiden Jokowi dan Pak Prabowo yang
yang kemarin berkontestasi. Iya. Harusnya bisa mengakurkan kembali pendukung-pendukung mereka dan menertibkan pendukung mereka. Saya tidak katakan bahwa hanya pendukung misalnya Pak Jokowi aja sahur, banyak juga kok buat ulah yang pendukung oposisi. Ada beberapa juga yang saya lihat cara menghinanya kasar. Nah ini disatukan. Gimana mereka udah diam, duduk bersama, kita bangun pemerintah. Ini kan enggak. Ada yang misalnya disingkirkan dia ketawa, ini dilaporkan ini ketawa. Jadi nggak habis-habis, penjara penuh nanti. Penjara aja. Tapi memang kadang-kadang orang kan salah persepsi ya, seperti dengan channel ini misalnya. Ketika seorang Refly Harun memilih untuk kritis ya, itu kan karena tanggung jawab sebagai warga negara. Ada warga negara yang memilih dekat-dekat dengan penguasa. Itu paling enak kan itu kan sebenarnya. Tapi ada warga negara yang memilih untuk kritis dengan kekuasaan. Tapi kan kita tidak pernah menghina. Kita tidak pernah menghina, tidak pernah mencaci maki, ya kan? Tidak pernah mendungu-dungukan orang. Tapi yang di sana itu selalu mendungu-dungukan orang, menghina-hina orang. Ini gitu. Yang saya heran gitu. Maksud saya, Bang, gitu. ini yang tidak boleh kita biarkan bersama. Makanya ini yang harus kita lawan. Bahwa forum media sosial harusnya menjadi forum diskusi, dialog dengan ilmu pengetahuan, untuk mencerdaskan, bukan dengan misalnya makian. Nah ini sudah menyimpang, makanya saya katakan. Tapi kan yang suka memaki itu juga orang istana juga, yang resmi labelnya istana ada juga yang suka. Tapi kok kalau dilihat beberapa hari terakhir ini kok, sebulan terakhir ini kok agak nggak pernah lagi saya dengernya ya. Kalau dilihat enggak juga Bang ya. Saat saya kritik Pak Anies ya, juga ada yang gerbong oposisi yang tiba-tiba unfollow hari pertama ada. Kalau misalnya unfollow nggak ada masalah. Saat saya lihat Pak Jokowi ya, saat posting saya baca-baca juga ada yang hina juga. Wah ini mah pencitraan atau ini pura-pura. Itu kan pikiran-pikiran jorok ya, maksudnya pikiran-pikiran negatif. Nah, yang perlu kita pahami adalah bahwa para tokoh-tokoh ini duduk bareng dengan ini kan banyak profesor kita banyak ya. Terusnya tokoh-tokoh politik kita, tokoh masyarakat duduk bareng dong. Yang terpecah ini duduk bareng bagaimana menyelesaikan solusi bahwa persatuan ini harus dierat kembali. Nah, ini kan yang bikin berantem ini kan ya model-model Abu Janda. Akhirnya nggak ketemu saat saya dengan Bang Refly, saat saya pendukung pemerintah, Bang Refly ingin menjadi seorang pengkritik. Tiba-tiba kita dikompor berdua. Kayak saya misalnya, giran saya hitungannya kritik masalah PCR, dibilang wah saya kadrun katanya. Ya kan, padahal saya kan bener. Ini posisi baru vaksinasi yang pertama, tiba-tiba udah dimunculkan yang berbayar. Kan itu kritik saya terhadap pemerintah. Tiba-tiba saya diposisikan sebagai kadrun. Saya misalnya melakukan kerja-kerja misalnya di kelompok yang lain, dibilang saya cebong. Nah ini yang bahaya.